Salam. Ini adalah kebaktian anak kami David yang bekerja di luar daerah, luar pulau, kurang lebih 10 tahun sudah dapat kembali ke Kalimantan Tengah, itu di Palangkaraya bekerja. Mulai tanggal 15 Mei kemarin. Kedua lagi juga dekat dari penyertaan Tuhan, anak kami Raymond yang sekarang ada di Jakarta, ya karena berkat dari Tuhan dia dapat, ya istilah kasarnya, naik pangkat lah. Mereka kemarin itu tes dari untuk menempati posisi itu 700 orang, yang dicari 155 orang. Jadi besok dia baru habis latihan. Yang kedua lagi, cucu kami semuanya ada yang di Salatiga juga berhasil masuk SMP. Yang di sini Felix sama Mika juga berhasil. Felix naik ke kelas 6, Mika naik ke kelas 4. Kebetulan juga nanti sore kami ini mengadakan ulang tahun untuk Felix, yang kebetulan sebetulnya hari ulang tahunnya itu pada tanggal 4 Juli, tapi karena kesibukan ya, orang tuanya kadang-kadang dinas, kepala kerja dan sebagainya, baru pada kesempatan ini nanti sore lah kami bisa merayakannya. Dan juga saya sendiri sebagai orang kakeknya, tanggal 17 kemarin genap berusia 72 tahun. Dan untuk itu semuanya mohon doa restu, dan untuk keluarga kami semuanya, baik pun yang ada di Salatiga, pertama di sana itu cucu, mantu, karena anak kami sudah dipanggil oleh Tuhan. Ini ya istilah kasarnya mantu, kalau istilahnya, tapi kami menganggap dia seperti anak, walaupun dia sekarang sudah punya pengganti jadi anak kami, tapi dia juga sering mengirim berita kepada kami, jadi sama seperti orang tuanya sendiri. Dan kepada keluarga kami yang di Palangkaraya, di Jakarta, anak kami Raymond tuh kemarin juga dia itu berkeluarga 3 tahun baru punya anak, persis tanggal 31 Desember 2022. Jadi anaknya sekarang baru berusia 7 bulan. Itu kemarin dia juga hampir putus asa karena sekian tahun belum punya anak, sampai dia berpikir mau bayi tabung. Tapi kata dokter sabar lah katanya. Ya kelihatannya tuh Tuhan tetap memberikan berkat untuk dia sehingga dia dapat anak.
Dia dikasih nama Elkan Gepariel Ipen. Ya, itulah yang kami bisa sampaikan. Kami serahkan kepada petugas. Ini, marilah kita ini sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Nyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, yang pujian dalam kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa untuk menaikkan ucapan syukur. Kami sembah di dalam Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul di rumah keluarga Bapak Thomas Sanen. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah pada siang hari ini, khususnya untuk keluarga di tempat ini Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan pembacaan firman-Mu, mari Tuhan boleh berkati firman tersebut agar boleh menjadi pegangan bagi kami, juga boleh menjadi penuntun bagi hidup kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita baca hari ini dibaca dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga 4 dengan berikut pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Salam. Nara kabar? Luar biasa. Inon kabar?
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahasa Indonesia kalau karena Tuhan itu sangat baik, amat baik. Jadi minta waktu Ibu Pendeta juga dengan Sanger kebetulan ya, karena Tuhan bisa ngatur kadang-kadang itu waktu ya, tapi kami bisa diberi kesempatan untuk bersama ibadah dengan Sanger kami di sini. Mungkin ini sudah lama ceritanya, jadi saya tidak lama bersaksi. Memang saya mau mengatakan bahwa yang pasti Tuhan itu baik dan amat baik. Mungkin belum pernah saya ceritakan ya. Jadi kami dua suamiku ini di dalam usia 60 tahun ke atas itu ya namanya penyakit silih berganti. Jadi sedikit cerita, pada tahun 2014 suamiku bypass operasi jantung di Harapan Kita 2014. Jadi sampai hari ini kurang lebih 10 tahun ya. Nah Tuhan masih berkenan dalam arti masih beri kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kemudian pada tahun 2020 saya sudah pensiun. Nah saya juga diberi kekuatan. Nah saya mengalami stroke 2020 Bapak Ibu. Nah stroke itu begini ceritanya. Nah saya itu sudah dipesan oleh dokter, ini Ibu, obat ini harus dimakan Ibu tiap hari dimakan Ibu. Ya, tetapi dan namanya saya ini saya sok pintar atau gimana gitu, karena tekananku kan rendah, jadi aku tekananku rendah, nggak pernah yang tinggi. Nggak apa-apa aja pikirku, nggak apa-apa aja makan kadang-kadang makan iwek, nggak apa-apa aja gitu. Nah pada saat itu saya nggak tahu. Nah saya ini susah tidur akhir-akhir setelah saya pensiun itu susah tidur. Ya, tadi malam aja syukur kalau udah 2 jam itu saya tidur tadi malam. Nah itu keadaannya. Nah terus saya tidak tidur. Kemudian yang saya makan itu ada asin pada hari itu, ada asin. Nah kurang lebih pukul 3 sore saya ini mau keluar mau minum gitu. Tahu-taunya saya manggil cucuku tadi yang baca Alkitab di Cigata di kamar sebelah. Loh, kok aku nggak bisa ngomong? Kenapa Tuhan? Kenapa aku bisu? Langsung aku kayaknya stres, mendadak begitu loh. Nggak yakin aku bahwa nggak mungkin aku stroke, nggak mungkin. Langsung ketendang kamarnya cucuku nih tadi. Ambil kenapa? Lalu gitu kayak orang gitu. Nah kebetulan anak saya masih pendidikan di Bali waktu itu, belum selesai kedokterannya si bungsu. Lalu dia pesan gini, itu mami cepat dibawa ke dokter, jangan lambat, mami cepat dibawa ke dokter. Nah langsunglah kami ke Doris Silvanus pada siang itu, ke Doris Silvanus langsung ditangani mereka juga memang. Nah jadi pergumulan, aku pikir, mungkin nggak tahu aku apakah di sini mautku di stroke ini, aku nggak tahu juga. Tapi aku tetap yang namanya Tuhan, ya. Tuhan pasti ada rencana. Tuhan tidak tahu aku. Sekalipun Tuhan mengatakan hari ini, besok, dan lusa, saya siap Tuhan bersama Tuhan. Saya siap bersama Tuhan. Tetapi di surga ya Tuhan, itu yang saya katakan. Nah, selama 3 hari saya bergumul. Ini lagu, itu ada lagu yang saya bagikan itu Bapak Ibu. Aku percaya. Jadi setiap aku bergumul, aku pasti menyanyi lagu itu. Kan aku nggak bisa ngomong dengan suara. Aku tiap memuji Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan itu ajaib dahsyat. Sambil aku nangis di rumah sakit. Yaitu pergumulan. Nah, kemudian pada hari keempat ada suara. Ada suara aku kayaknya seperti juga ada di kupingku juga ada suara. Aku akan membaik begitu. Bisa ngomong sedikit jauh tapi memang jauh. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi pesanku jadi baik yang jantung tadi. Nah karena kami setelah operasi itu tahu enggak 1,5 bulan kami rehabilitasi namanya itu di Harapan Kita itu 1,5 bulan. Saya bayangkan saya waktu itu masih dinas, masih kepala sekolah. Lalu saya bilang 1,5 bulan lama sekali saya bilang gitu. Tapi memang harus kayak itu Bapak Ibu. Jadi kalau jantung kita tidak boleh menganggap itu ringan. Ya karena dia memang dalam pengawasan dokter.
Itulah cerita itu yang jantung. Nah, lalu yang stroke saya tadi, saya katakan berpikir juga ini mungkin maksud Tuhan juga pasti ada hal ya kepada saya itu bagaimana supaya saya ini yang namanya obat. Jadi saya sekarang ini kapok. Jadi kalau ada obat dokter Bapak Ibu, obat dokter. Kalau apa namanya itu yang obat lain dokter itu apa namanya Bapak Ibu? Namanya herbal itu. Tidak. Kenapa tidak Bapak Ibu? Ini ceritanya. Jadi grup bapaknya ini mau besok mau operasi Bapak. Nah lalu temannya ini Cina juga. Nah dia itu tidak bisa dioperasi. Kenapa? Semula aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku berselamat. Engkaulah kepujianku. Dalam Yeremia 17 ayat 14. Banyak Bapak Ibu, nas lain banyak sekali Bapak Ibu. Nah jadi karena aku kalau ini ketemu Bapak Ibu yang usianya sudah aku bilang Mina, biar umur sampean berdua, apa katanya? Aku bilang, apa resepnya panjang umur dan sehat? Aku selalu menanyakan begitu. Apa jawabannya Bapak Ibu? Berdoa dan membaca firman Tuhan katanya. Benar aku bilang. Nah itu Bapak Ibu. Karena sebelum saya stroke, saya tidak aktif. Ya Alkitab itu parkir aja ya. Selama saya kerja, saya ke sekolah itu saya taruh di meja memang, taruh di meja. Jadi bagaimanapun saya memulai pekerjaan saya pasti melihat tuh Alkitab saya masih disiplin waktu itu. Tapi begitu saya pensiun, lalu tahu lagi nih Alkitab di mana? Ya tidak kok perhatikan. Nah itulah jadi barangkali ya ini pesan untuk kita semuanya. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Imani saja karena Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang hidup dan Dia pasti hadir. Ya carilah di dalam Mazmur banyak Bapak Ibu ya. Carilah wajahku. Aku pokoknya pasti Tuhan datang. Itu saja yang mau saya sampaikan. Tadi lagu, tolong dibantu lagu sini. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama. Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendapat kebenaran.
Kami sungguh percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Siang hari ini kami ingin merenungkan firman. Berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah jalan-jalan hidup kami menuruti perintah-Mu. Saat ini kami tunduk di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Bapak Ibu, tentu kalau kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, banyak pesan, banyak nasihat yang orang tua berikan bagi anak-anaknya. Pertama, amun ike, kuan bapakku, belum hung kalau nentu harus radah ate. Belum hung kalau nentu elak rajin menggau kalahi kajama. Tutu dia Bapak Ibu. Buhen maka ulu bakas memeteh atau memberi pesan yang demikian. Karena kalau anak-anaknya hidup rendah hati, tentu ia tidak akan menjadi anak yang keras kepala, yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya mencari keuntungan diri sendiri, apalagi kalau orang tuanya banyak harta, banyak yang ia tinggalkan. Dan itu akan menjadi rebutan dari anak-anak yang ditinggalkan. Tetapi kalau anak itu rendah hati, maka ia menyadari bahwa ini atau harta kekayaan orang tua itu yang ditinggalkan bukan milik dia, tapi milik bersama. Dan yang kedua, kalau kita ini hidup rukun, damai dengan saudara-saudara, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkahkan kaki kita, ikatan persaudaraan tetap menjadi kerinduan bagi kita untuk hidup dan melaksanakan pesan yang diberikan oleh orang tua agar kita hidup damai, rukun, dan kita saling mendoakan. Karena di sana kekuatan kita ketika kita tidak memiliki orang tua lagi dalam hidup kita di dunia ini. Nah, pesan yang demikian pula yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Di akhir hidupnya ia berpesan kepada anaknya, aku ini akan menempuh segala jalan yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Laki-laki ia kuat. Laki-laki tidak cengeng. Laki-laki ia berjuang, dan laki-laki ia tidak akan pantang menyerah dalam hidupnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya ia kuat, apapun yang terjadi dalam hidupnya ia tidak cengeng, apapun yang terjadi dalam hidupnya sekalipun ia kehilangan orang tua, tetapi ia tetap berlaku seperti laki-laki yang tegar, yang tidak mudah menyerah dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kita, ia berpesan, dan Daud berpesan kepada anaknya Salomo, teguhkanlah hatimu, lakukanlah dan berlakulah seperti laki-laki, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan Tuhan sudah tunjukkan bagi kita, yaitu hidup benar, rendah hati, dan mengagungkan Tuhan dalam hidup ini, bukan mengagungkan diri sendiri. Kesaksian dari ibu dalam rumah tangga ini, kita melihat bahwa kesaksian itu adalah bagian dari iman yang teguh, iman yang kuat, bahwa apapun yang dicari dalam dunia ini tidaklah berarti apa-apa jika kita jauh daripada Tuhan. Tidaklah berarti apa-apa jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, mencari Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sekalipun kata Ayub, tubuhnya sudah penuh dengan borok, penuh dengan penyakit, tapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan baik, luar biasa bagi orang yang percaya. Jadi lakukanlah itu dalam hidup kita, karena kehendak Tuhan luar biasa atas hidup orang percaya. Dan keluarga ini telah menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Baik, kita pun akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan pesan orang tua kepada kita menjadi bekal bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan dan di dalam jalan yang ditunjukkannya. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati kita yang hadir saat ini. Amin. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki orang tua yang menasehati kami. Kami bersyukur memiliki saudara-saudara yang begitu kami kasihi dan mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki jemaat yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, pun dalam ibadah kami pada saat ini. Kesaksian keluarga telah menyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam seluruh kehidupan orang yang percaya kepada Engkau. Dan betapa baiknya Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Sekalipun banyak gumul juang yang harus kami tempuh, dengan naik turun perjalanan hidup kami Thomas Esanen beserta dengan ibu. Dalam masa tua mereka, dalam sakit penyakit, bahkan dalam pergumulan mereka, Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka di masa tua. Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka dimanapun dan saat apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan selalu nyata bagi mereka. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu dalam rumah tangga ini. Sampai saat ini mereka sehat, iman mereka kuat di dalam Tuhan. Biarlah dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, Tuhan memberkati, menjaga, memelihara mereka berdua di tempat ini dalam masa-masa tua mereka. Dan tangan kasih Tuhan selalu menopang mereka saat apapun yang terjadi. Terima kasih 72 tahun Bapak Thomas Esanen ini menjalani kehidupan dalam dunia ini. 17 Juli kemarin beliau berulang tahun. Biarlah tangan kasih dan berkat Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Dalam masa usia indahnya, ia tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di masa tuanya, memberikan kekuatan baginya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak, menantu, dan cucu, terkhusus bagi anak kekasih mereka David, yang Tuhan boleh tempatkan ia kembali bertugas di Palangkaraya. Selama kurang lebih 10 tahun ia berada di luar kota, di luar daerah, tapi Tuhan mengembalikan ia ke Kalimantan ini. Terima kasih Bapak, biarlah segala pekerjaan yang ia lakukan menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun yang ia layani ya Tuhan, ia membawa nama Tuhan dalam hidupnya, dan ia akan terus setia dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati orang-orang yang ia kasihi, istri dan anak-anaknya Tuhan. Dan berkat Allah berkelimpahan dalam hidupnya, dan segala pekerjaan itu pula menjadi persembahannya kepada Engkau. Tuhan memberkati juga keluarga Raymond, dan ia juga boleh naik pangkat atas penyertaan Tuhan semata, atas anugerah Tuhan. Biarlah di saat ia naik pangkat atau jabatan, hal itu pula akan ia persembahkan kepada Engkau. Ia bekerja, ia melayani, dan seluruh pekerjaannya Tuhan sebagai bukti bahwa ia dikasihi dan mendapatkan anugerah daripada Engkau. Ia juga diberikan keturunan oleh Tuhan, yaitu anak mereka Elkan. Tuhan memberkati dalam tumbuh kembangnya, dan Tuhan memberkati keluarga ini. Sekalipun mereka jauh daripada orang tua, jauh daripada keluarga, ia tidak jauh daripada Tuhan.
Tuhan memberkati pekerjaannya dan Tuhan memberkati keluarganya. Bahkan anaknya Tuhan boleh bertumbuh dalam iman yang kuat. Bahkan ia menjadi kesaksian hidup bahwa pengasihan Tuhan nyata dan indah dan bahkan tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi cucu-cucu kekasih, Felix, Mika, dan juga cucu mereka yang di Salatiga. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati masa depan cucu-cucu kekasih. Tuhan memberkati dalam perjuangan, bahkan masa depan mereka telah Tuhan rancang yang terbaik. Dan seluruh cucu-cucu ini Tuhan bertumbuh, hidup takut akan Tuhan. Pengajaran orang tua mereka dengarkan, pengajaran kakek dan nenek mereka, bahkan hidup mereka di dalam Tuhan. Mereka senantiasa lakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dan juga kami bersyukur atas ulang tahun Felix. 4 Juli kemarin dia ulang tahun, namun hari ini baru bisa dilaksanakan perayaan ulang tahunnya. Diberkatilah ia, diberkatilah dalam tumbuh kembangnya. Diberkati anak ini menjadi kebanggaan dan diberkati ia dalam masa depannya. Dan tangan Tuhan menuntun anak ini dengan berkat dan penyertaan Tuhan dan berkat Allah berkelimpahan dalam hidupnya. Sanggar mereka yang boleh berkumpul pada saat ini, terima kasih kami ucapkan. Karena Tuhanlah yang boleh mengumpulkan mereka dengan sukacita. Dan biarlah kebersamaan mereka menumbuhkan iman pengharapan dan menguatkan mereka untuk terus berdoa bersama. Di mana mereka akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan mereka akan terus merasakan penyertaan Tuhan di usia lanjut mereka. Sesungguh Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh keluarga besar keluar dari tempat ini Tuhan memberkati. Dan jemaat Tuhan yang boleh berkumpul pada siang hari ini, Tuhan pun memberkati kami dengan segala keberadaan kami, dengan segala kesibukan kami. Bahkan kami percaya anak dan keturunan kami selalu dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Para penetua dan diakon yang memberi diri untuk melayani, diberkatilah mereka Tuhan. Diberkati tugas tanggung jawab mereka. Diberkati keluarga, rumah tangga mereka, bahkan keturunan-keturunan mereka dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan, kami memberikan hidup kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan berkat apa yang telah kami terima pada saat ini Tuhan, biarlah berkat itu pula menuntun kami untuk terus melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ribuan ucapan syukur dan terima kasih tidak pernah cukup Tuhan untuk membalas apa yang telah kami terima di dalam hidup kami. Berkat penyertaan, pemeliharaan daripada Engkau Tuhan tidak pernah terbatas kami terima. Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan ucapan syukur kami Tuhan sebagai bentuk kami mau belajar untuk setia dari hal-hal yang kecil Tuhan, untuk bisa mengungkapkan betapa kami bersyukur Tuhan atas segala pemberian-Mu. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan pesan syukur ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Tapi kan tuai pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya.
kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diteriksan surya di kelapa yang awal, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk berdiri kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Terima kasih. Kami serahkan kepada yang